selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam jumpa dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Vini Wibowo Tanamal. Saat ini saya bertugas sebagai Pendeta Jemaat di GPIB Harapan Kasih Bekasi. Saudara-saudara, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Karena itu kami mohon kekuatan Roh-Mu yang memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu serta melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat bacaan malam hari ini terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 5 sampai dengan 9 yang menyatakan, beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dalam perjalanan hidupnya tidaklah selalu mulus. Pasti dia akan menghadapi pergumulan yang berat. Bisa jadi bahwa pergumulan yang satu belum selesai, datang pergumulan yang lain. Begitu bertubi-tubinya pergumulan datang kepada seseorang, sehingga membuat seseorang kemudian kehilangan harapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 42 ayat 5 sampai 9 merupakan kelanjutan dari Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya. Yang jelas bahwa bagian Yesaya 42 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9 merupakan satu kesatuan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, saudara-saudaraku, di dalam bagian ayat ini atau di dalam ayat yang kelima yang tadi kita sudah baca bahwa Yesaya dalam kesempatan itu menegaskan kembali ya, bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan. Allah adalah Allah yang membentangkan langit, menghamparkan bumi, memberi nafas kepada umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Allah adalah Allah yang memilih dalam ayat yang pertama dari pasal 42 kitab Yesaya. Lihat, ini hambaku yang kupegang, orang pilihanku. Allah adalah Allah yang memanggil, ya. Ayat yang ke-6 daripada bacaan kita pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Yesaya ingin menggambarkan keadaan Israel di pembuangan adalah keadaan yang hancur. Ya, keadaan yang hancur karena mereka sebagai tawanan, kemudian mereka harus pergi dan meninggalkan apa yang menjadi milik mereka, yaitu tanah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi dengan melukiskan Allah itu sebagai pencipta, ayat yang kelima tadi, maka berarti di sini Allah akan mengubah lagi keadaan Israel seperti ketika penciptaan. Jelas, dari keadaan yang kacau menjadi keadaan yang teratur dan tertata secara baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini ditegaskan karena ada keterkaitan dengan peran bangsa Israel di tengah-tengah bangsa secara umum, yakni menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi jelas bahwa ada misi yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan itu. Ada misi yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu membuka mata yang buta. Kita tahu bahwa orang buta berarti orang yang tidak dapat melihat apa-apa. Orang buta adalah orang yang tidak mampu menentukan langkahnya sendiri, sehingga mereka itu perlu dibantu, mereka perlu ditolong oleh orang lain. Orang buta itu juga berarti berada di dalam gelap, ya, berada di dalam masa-masa suram. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga Allah yang tadi dikatakan bahwa aku ini Tuhan yang telah memanggil engkau dengan maksud penyelamat. Nah, Allah sebagai penyelamat akan menyembuhkan Israel dari kehancuran. Israel pun terpanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa relevansi firman Tuhan hari ini untuk kita? Ya. GPIB hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Apa yang digumuli oleh bangsa ini juga menjadi pergumulan gereja Tuhan dalam hal ini GPIB. Kita masih bergumul dengan adanya virus corona. Ada banyak orang mengalami dampaknya. Banyak usaha yang harus ditutup. Ada banyak pengangguran. Bahkan gereja pun dalam pelayanannya semua dalam kondisi yang terbatas. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan ini pun sama juga seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu ketika mereka harus berada di pembuangan. Bahwa keadaan semakin parah. Seolah-olah kita juga berada di dalam ketidakpastian tentang hidup sekarang ini dan yang akan datang. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana ekonomi kita, dan lain sebagainya. Nah, karena itu firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kita kembali. Pada ayat yang kelima di mana Yesaya mengingatkan tentang penciptaan, ya, bahwa Allah yang memanggil berarti Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai gereja. Allah yang akan memulihkan kita, Allah yang akan menyembuhkan kita. Segala sesuatu yang menurut akal manusia tidak mungkin, bagi Allah semuanya itu akan mungkin. Pasti Dia akan menyembuhkan dan memulihkan kita. Itu hal yang pertama yang dapat kita bersama pahami dari firman Tuhan pada malam hari ini. Hal yang kedua, saudara-saudaraku, bahwa aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Itu misi Tuhan. Bahwa gereja hadir bukan untuk dirinya sendiri, tetapi gereja terpanggil untuk juga menyatakan penyelamatan bagi kehidupan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu apa yang dilakukan oleh gereja bukan hanya memberitakan firman, tetapi
betul-betul menyatakan firman Tuhan itu melalui pelayanan dan kesaksian yang nyata. Sehingga orang lain dapat mengenal dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia ini. Terpuji Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Karena pada malam hari ini Tuhan kembali menguatkan dan mengokohkan kami. Bahwa Tuhan yang memanggil kami sebagai gereja yang hadir di tengah-tengah dunia. Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Karena itu Tuhan, kuatkan kami gereja-Mu yang hadir di tengah-tengah dunia ini dalam menghadapi berbagai persoalan, supaya kehadiran gereja boleh dirasakan oleh dunia ini. Kehadiran gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi semua orang. Tuhan, mampukan untuk kami melakukannya. Malam gelap penuh misteri akan kami lewati. Kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami mohon Tuhan tetap menyertai akan kesaksian gereja Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, bahkan secara kehidupan kami ya Tuhan, secara pribadi dan keluarga kami masing-masing. Khususnya pada malam hari ini, agar kami dapat beristirahat ya Tuhan Yesus dengan nyenyak, dan kami boleh dibangunkan pada besok pagi dengan semangat sukacita yang baru yang daripada-Mu. Terpuji Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.